Saya Salwa Triunati dari kelas 1E Prodi PGSD Universitas Lampung angkatan tahun 2020. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang salam pramuka, sifat pramuka, dan tingkatan dalam gerakan pramuka. Yang pertama, salam pramuka. Apa sih itu salam pramuka? Salam pramuka adalah salam yang digunakan oleh anggota pramuka sebagai wujud penghargaan yang diberikan kepada anggota pramuka lainnya. Nah, biasanya salam pramuka ini diberikan dengan cara memberikan hormat terlebih dahulu sambil meneriakkan kata salam pramuka, dan orang yang menerima salam pun menjawab salam sambil menghormat juga. Dan fungsi salam pramuka itu adalah sebagai tanda sebuah kedisiplinan serta mewujudkan sebuah ikatan yang kuat antara anggota pramuka lainnya. Salam pramuka dibagi menjadi 3. Yang pertama, salam biasa, salam hormat, dan yang ketiga, salam janji. Nah, salam biasa itu adalah salam yang diberikan kepada sesama anggota pramuka saja. Nah, biasanya salam ini diberikan baik kita sedang berjalan, duduk, naik sepeda, ataupun melakukan hal yang lainnya, dan lain-lain. Jadi, tidak mesti waktu berdiri saja. Yang kedua, salam hormat. Salam hormat adalah salam yang diberikan kepada seseorang atau sesuatu hal yang kedudukannya lebih tinggi dari kita. Nah, contohnya itu ada bendera kebangsaan yang berkibar atau diturunkan saat upacara. Terus ada para pejabat dan petinggi-petinggi negara. Terus pada saat dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, itu pun menggunakan salam hormat. Terus yang ketiga itu ada salam janji. Salam janji itu salam yang dilakukan ketika ada anggota pramuka yang sedang dilantik. Nah, apa sih salamnya yang dijanjikan itu? Salam yang dijanjikan itu adalah ketika kita mengucapkan janji yang berupa Trisatya dan Dwi Satya. Yang selanjutnya adalah sifat pramuka. Berdasarkan resolusi konferensi kepanduan sedunia tahun 1924 di Copenhagen, Denmark, maka kepanduan mempunyai 3 sifat, yaitu yang pertama ada nasional, kedua internasional, dan yang ketiga adalah universal. Nah, nasional adalah suatu organisasi yang menyelenggarakan kepanduan di suatu negara haruslah menyesuaikan pendidikannya itu dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Terus yang kedua ada internasional. Internasional adalah organisasi kepanduan di negara manapun di dunia ini harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antara sesama pandu dan sesama manusia tanpa membedakan kepercayaan, golongan, tingkat suku, dan bangsa. Dan yang ketiga ada universal. Universal adalah kepanduan dapat dipergunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dan bangsa apa saja yang dalam pelaksanaan pendidikannya selalu menggunakan prinsip dasar dan metode kepanduan. Dan selanjutnya ada tingkatan dalam gerakan pramuka. Apa aja tuh? Sebuah tingkatan yang ditentukan oleh kemampuan anggotanya. Kemampuan itu disebut dengan syarat-syarat kecakapan umum atau biasa kita sebut tuh SKU. Nah, dalam tingkatannya itu terbagi menjadi yang pertama, ada tingkatan pramuka siaga. Itu ada siaga mula, siaga bantu, siaga tata. Dan kemudian ada yang kedua, tingkatan pramuka penggalang. Itu ada penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Terus yang ketiga ada tingkatan pramuka penegak, yaitu penegak bantara dan penegak laksana. Nah, tingkatan khusus yang disebut dengan pramuka Garuda itu yaitu adalah tingkatan tertinggi dalam setiap kelompok umur dalam kepramukaan. Nah, kelompok umur itu adalah sebuah tingkatan dalam kepramukaan yang ditentukan umur anggotanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.